Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam belajar bahasa Arab dengan kitab Nizamul Islam, belajar bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Nah, pembahasan kita pada pagi hari ini karena banyaknya pertanyaan tentang bagaimana cara membedakan antara kalimah isim, kalimah fi'il dan kalimah huruf. Pada kali ini kita akan memperjelas tentang perbedaan antara masing-masing kalimat tersebut. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita perhatikan papan tulis yang ada di depan kita ya. Ini kita berikan penjelasan tentang at-tafriq bainal kalimat. Ini sekalian kita belajar bahasa Arab sehingga sengaja saya tulis pakai tulisan Arab ya. At-tafriq bainal kalimat artinya membedakan antara kalimah-kalimah. Nah, ketika kita membedakan antara kalimah-kalimah ini, ada kalanya min haitsul ma'na waz zaman. Ada kalanya kita lihat dari aspek makna dan zaman. Min haitsul ma'na waz zaman. Yang pertama ini ya. Min haitsul ma'na waz zaman. Ada kalanya dari aspek makna dan zaman. Yang kedua, ada kalanya min haitsul auzan, dari aspek wazan atau pola. Jadi ada kalanya dari aspek makna dan waktu. Yang kedua adalah dari aspek auzan, dari aspek pola. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, apa yang kemarin kita jelaskan pada video-video sebelumnya adalah membedakan antara kalimat isim, fi'il dan huruf dari aspek min haitsul ma'na waz zaman, dari aspek yang pertama ini, yaitu aspek makna dan zaman. Kita definisikan pada video-video sebelumnya bahwa yang disebut dengan isim itu adalah kalimah yang menunjukkan, al-ism yadullu ala ma'nan binafsihi bidunil irtibat bizzaman. Isim itu prinsipnya adalah menunjukkan pada sebuah makna. Apakah itu pekerjaan, apakah itu benda mati, apakah itu sesuatu yang abstrak, apakah itu perasaan, pokoknya menunjukkan sesuatu makna binafsihi, dia bisa menunjukkan makna oleh dirinya sendiri. Kita menyebut kata kursi, itu sudah menunjukkan makna, sudah kita pahami. Kita mengatakan aku bersedih, aku berbahagia, ya, kita mengatakan sedih, berbahagia, bergembira. Nah, kata-kata sedih, huznun, ya, ataupun bergembira, farah, ini juga memberikan sebuah pengertian makna binafsihi, oleh dirinya sendiri. Bidunil irtibat bizzaman, di mana makna itu tidak terikat dengan zaman, tidak terikat dengan waktu. Nah, ini cirinya kalimah isim dari sisi makna dan zaman. Sehingga kita katakan kemarin dalam mendefinisikan isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman, yaitu kalimah yang menunjukkan makna oleh dirinya sendiri, wa lam taqtarin bi zaman, dan tidak berbarengan, tidak disertai dengan waktu, baik yang sudah lampau, sedang maupun yang akan datang. Teman-teman sekalian yang dirahmati rahimakumullah, yang kedua fi'il. Dari sisi makna dan zaman, bagaimana fi'il itu? Yadullu ala ma'nan. Fi'il itu menunjukkan makna, sebagaimana isim menunjukkan makna, fi'il itu. Dan kita perlu fahami bahwa makna di sini lebih umum daripada pekerjaan, sehingga tidak tepat mengatakan bahwa fi'il itu kalimah yang menunjukkan kata kerja. Tidak selalu. Tidak selalu. Tetapi yang intinya adalah menunjukkan makna. Di mana makna itu dilakukan, diwujudkan binafsihi, oleh dirinya sendiri. Seperti misalnya orang mengatakan hazina fulanun, hazina zaidun. Maknanya hazina, sudah bersedih. Zaidun si Zaid. Si Zaid sudah bersedih. Kata hazina yang artinya sudah bersedih, bersedih hati, ini adalah fi'il. Kenapa? Karena menunjukkan pada makna oleh dirinya sendiri,
ma'al irtibat bizaman, disertai dengan ada ikatan waktu yaitu lampau. Misalnya, atau kemudian kita katakan misalnya qama khatibun 'alal mimbar. Qama khatibun 'alal mimbar. Qama artinya berdiri, khatibun si khatib 'alal mimbari di atas mimbar. Nah, kata qama di sini menunjukkan sebuah makna yaitu berdiri, tetapi dia terikat dengan zaman, yaitu maknanya sudah berdiri. Qama maknanya sudah berdiri. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Yang ketiga adalah kalimah huruf. Kalimah huruf ini berbeda dengan kalimah isim dan kalimah fiil dari sisi memberikan pengertian maknanya. Di mana kalimah huruf ini dikatakan yadullu, maaf kurang lam, yadullu ala ma'nan bi ghairihi. Dia menunjukkan makna namun dia bergantung kepada kalimah yang lain. Misalnya kita mengenal ada huruf jar, misalnya min. Min, huruf jar min. Yang seringkali diartikan dari. Dari. Nah, kata dari kita tidak bisa memahami apapun dari kata dari sebelum kita sambungkan dengan kalimah yang lain. Misalnya dikatakan minal masjid, minal masjid, dari masjid. Nah, baru kemudian maknanya muncul kata min, yaitu minal masjid, artinya dari masjid. Sebab kata min tidak selalu maknanya dari. Nah, akan muncul maknanya ketika disambung dengan kalimah yang lain. Ini yang disebut dengan yadullu ala ma'nan bi ghairihi, menunjukkan makna tetapi memerlukan bantuan kalimah yang lain. Dan kita tahu teman-teman sekalian dari sini bahwa haraf kalimah huruf juga tidak ada kaitannya dengan waktu sama sekali. Jadi tidak ada kaitannya dengan waktu sama sekali. Nah, itu yang kemarin kita sampaikan pada beberapa video yang lalu berkaitan dengan membedakan antara kalimah isim, kalimah fiil dan kalimah huruf dari sisi makna dan zaman. Oke. Sekarang kita masuk pada pembedaan antara kalimah. Ya, kalimah isim, kalimah fiil dan kalimah huruf dilihat dari sisi auzan, dilihat dari sisi wazannya. Yang pertama adalah kalimah isim. Kalimah isim sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu terbagi menjadi dua. Ada isim yang mabni, ada isim yang mu'rab yang pertama, dan yang kedua adalah isim yang mabni. Dilihat dari sisi auzan, adanya pola. Pola ya. Auzan ini pola. Dilihat dari sisi pola, al-ismul mu'rab yang pertama, isim mu'rab ini memiliki pola. Memiliki auzan, memiliki pola. Maka ketika kita membaca sebuah kalimah, termasuk tentunya adalah kalimah isim yang mu'rab, ini harus mengikuti polanya. Setiap isim mu'rab pasti punya pola. Sebagai contoh teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, misalnya kita sebut saja misalnya kata isim ya, sebagai contoh misalnya al-qiyam. Apa maknanya al-qiyam? Yaitu berdiri. Al-qiyam artinya berdiri. Ini isim mu'rab. Isim mu'rab ya, teman-teman sekalian. Al-qiyam maknanya berdiri, isim mu'rab. Dia punya pola. Apa polanya? Yaitu adalah ya, al-fi'al. Nah, al-fi'alu. Polanya al-fi'alu. Misalnya contoh lain ada kata qiyadah. Qiyadatun. Nah, qiyadatun. Ini juga isim mu'rab. Lalu polanya apa teman-teman? Polanya adalah fi'alatun. Nah, ini yang kita sebut dengan pola. Tidak ada satupun isim mu'rab pada prinsipnya kecuali mengikuti pola tertentu. Ya, kecuali mengikuti pola tertentu. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah isim-isim yang mabni. Isim-isim mabni kemarin adalah isim isyarah, isim dhamir, dan kemudian isim-isim mausul. Nah, isim-isim yang kedua ini, model yang kedua itu isim-isim mabni, maka dikatakan la wazna. Dia tidak memiliki pola. Isim-isim dhamir dia tidak memiliki pola. Apa? Isim-isim
mabni, dia tidak memiliki pola-pola tertentu. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Yang kedua adalah fi'il. Apakah dia fi'il madhi, apakah fi'il mudhari, ataukah fi'il amar? Ya, yang kemarin kita bahas ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan juga fi'il amar. Maka setiap fi'il itu pada prinsipnya memiliki auzan, memiliki wazan-wazan tertentu. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, tentunya untuk membahas tentang wazan-wazan fi'il dan juga wazan-wazan isim, kita harus mempelajarinya di dalam ilmu tersendiri, yaitu adalah ilmu sharaf. Ilmu nahwu secara terpisah memang tidak membahas tentang wazan-wazan atau pola-pola, baik pola isim maupun pola fi'il. Nah, jadi itu pembahasan yang tersendiri di dalam ilmu sharaf. Kalau kita belum bisa membaca satu kalimah, dilihat dari huruf depannya, tengahnya, maka ini karena persoalan kita belum mempelajari ilmu sharaf. Tetapi ketika kita belum bisa menentukan harokat atau bacaan akhir kalimah, itu adalah karena kita belum mempelajari tentang ilmu nahwu. Nah, jadi kita punya fokus yang berbeda. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, dan kitab ini ditulis dalam rangka untuk mempelajari ilmu nahwu sebenarnya. Sehingga kalau dikatakan bahasa Arab, ya bahasa Arab ini banyak, ada 13 ilmu di dalam bahasa Arab, sehingga ini yang kita pelajari adalah satu ilmu saja, yaitu ilmu nahwu. Nah, ini sedikit kita perkenalkan tentang sharaf berkaitan dengan persoalan bahwa fi'il itu memiliki pola-pola tertentu. Maka kita katakan di dalam fi'il itu ada namanya fi'il sulasi mujarrad, artinya fi'il itu hurufnya 3. Ada kalanya kemudian dikatakan sulasi mazid, artinya fi'ilnya lebih dari hurufnya lebih dari 3. Yang asli cuma 3, tetapi akhirnya karena ketambahan huruf-huruf tertentu maka jadinya lebih dari 3, disebut dengan sulasi mazid. Yang nanti tambahannya bisa 1 disebut dengan sulasi mazid rubai, atau tambahannya 2 disebut dengan sulasi mazid khumasi, tambahannya 3 maka disebut dengan sulasi mazid sudasi, dan tidak ada sulasi mazid subai atau tambahannya 4, itu tidak ada. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kemudian juga nanti ada fi'il yang disebut dengan fi'il rubai, artinya huruf aslinya memang 4. Nah, kemudian ada namanya rubai mujarrad, huruf aslinya 4, rubai mujarrad, tapi kemudian ada rubai mazid, yaitu ada tambahannya. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, tentu pada kesempatan kali ini kita tidak bisa membahas tentang ilmu sharaf tersebut dan membutuhkan kajian tersendiri untuk membahas tentang ilmu sharaf. Nah, yang ketiga adalah huruf. Huruf tidak memiliki pola tertentu. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, jadi secara mendalam dan secara meyakinkan, agar kita bisa membedakan apakah itu isim, apakah itu fi'il, apakah itu huruf, sebenarnya kita memerlukan 2 pengetahuan, yaitu adalah cara membedakan dari sisi makna dan zaman, dan dari sisi wazan, yang mana ini melibatkan ilmu sharaf. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, barangkali itu untuk sementara video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.